reading bahasa Inggris. Mungkin. Mas, sorry Mas, saya tadi kurang nyambung Mas. Yang IT exam itu yang mana maksudnya Mas ya? Sorry, ada dua sumber IT exam sama exam topik. Kalau yang di Iya, sesi Akbar kemarin itu ini exam topik dan yang kita pakai selama ini adalah exam topik. exam topics. Oke. Nah, exam topik. Oke. Terus kira-kira coba ditargetin ya, Mas Reki, tanggal 4 September, sebelum 4 September, semua latihan sorry, soal-soal dari Amir Ali ya. Soal lagi. So- Soal Materi, video maaf, materi Yu- video yang di YouTube. YouTube-nya Mas ya. Oke. Yang ada 13 ya. Betul. Nah, minggu depan Iya. dikelirkan, kalau perlu 1 minggu dilemburkan, biar sisanya ini latihan soal di mana? Di IT examnya, sorry IT exam lagi. Di exam topik, maaf. Di Oke. exam topiknya difokusin setelah itu kan. Ada 3 pekan. Nah ini insya Allah cukup. Nanti kalau perlu di tanggal 17 ya, 17 coba 50 soal atau 100 soal langsung, tapi di timer pribadi, timer pakai stopwatch. Kalau misalnya 100 soal kan berarti 100 dikali 70 detik ya, kira-kira 7.000 detik. Nah, 7.000 detik itu berapa menit ya? Time limitnya 7.000 bagi 60, sekitar 116 menit. Oke. Nah, 116 menit. Jadi bisa dicoba ketika nanti sudah selesai ini milestone yang pertama dulu diklirkan tanggal 4 ya. Kalau ini pun lambat nanti khawatirnya ini nendang semua akhirnya nggak kejadian-kejadian semua milestone-milestone lainnya. Ini milestone yang 4 September di keep, materi Amir Ali diklirkan, lalu tanggal 10 coba mulai dengan 50-100 soal ya. Jadi ada durasi dari tanggal 4 sampai tanggal 16 atau sampai tanggal 15 lah. Itu sekitar 11 hari latihan 10-10 soal aja dulu. Nah, latihan 10 soal tiap hari. Exam topics. Ya, di exam topik. Jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 15 latihan 10 soal tiap hari. Nanti di 17 September, di 17 Septembernya latihan 100 soal selama 116 menit di timer. Kita mau lihat nilainya kan, di saat itu berapa. Kita mau lihat nilainya di sini. Nah, nanti hasil dari sini itu yang nentuin step kita selanjutnya di 18 dan 20, Mas. Apa yang harus Mas Reki? Karena tanggal 1 kan, 1 Oktober ya ujian ya. 1 Oktober. Nah, berarti ada sisa sekitar 14 hari lagi untuk kita mengejas metode kita. Sorry Metode. Mas, saya potong. Sorry Mas, saya belum kasih tahu. Tadi saya belum booking ya. Rencananya tanggal 1. Masih Oh, belum saya booking Mas. Schedule-nya belum oke. saya booking. Nah, due date-nya kapan terakhir? Eligible sampai tanggal 12 Tanggal Oktober. 12 Oktober ya. Iya. Oke, kita targetkan tanggal 1. Jadi kalau hasil dari sini katakan 50%. Nah, semoga syukur-syukur 70% ini udah percaya diri. Kalau 50% nanti kita analisa ini. Apa metode yang harus kita lakukan di sisa dari tanggal 18 ke tanggal 1-nya. Gitu, Mas. Dari tanggal 18 ke tanggal 1-nya apa metode yang tepat untuk menentukan atau menaikkan persentase biar menjadi 70%. Nah, parameternya tadi ada 2 milestone yang harus kelar ya. Milestone pertama 4 September harus clear. Yang semua materi jangan ditunda-tunda lagi. Nah, 4 September selesai. Setelah itu latihan soal terus tiap hari 10 soal aja. Nanti 17 September ya, ini kayaknya hari Minggu, itu dipaksa 50 soal atau 100 soal. 50 sampai 100 19. soal. Nah, dipaksa dari exam topik juga sumbernya sama. Kita mau lihat skornya berapa. Apa 50 atau 70.
Ya, kita mau lihat. Nanti inilah yang menentukan step kita selanjutnya di tanggal 18 sampai tanggal 1. Kira-kira begitu. Kayaknya dapat sih Mas 10 soal setiap hari dari tanggal 4 sampai 16. Ah, Biasanya saya juga ngerjain dari rumah sampai ke kantor itu eh, ya setengah jam ya jalan ke kantor, 20 ya, menit lah lebih kurang bisa. pakai ini jemputan ya, Mas Riki ya. Ya, Jemputan ya. ya. Iya Mas, jemputan Mas. Oke, baik. Baik. Oke, jadi kira-kira begitu ya. Kita coba Eh, nanti kita tiga cek. milestone, tiga milestone ini dulu ya Mas ya. Saya targetin ya. Nah, 3 milestone dan milestone utama ini nomor 4 September ini ya. Semua materi diklirkan, kemudian latihan soal. Ini ya yang utama 4 September kita clearkan sama ini latihan soal, baru nanti tanggal 17 kita cek. Mas Reki silakan cek di exam berapa hasilnya, kita di tanggal 18 kita diskusikan metode apa untuk Mas Reki biar siap di tanggal 1 Oktobernya Oke. gitu. Oke. Akbar atau Epi kalau ada pertanyaan monggo ya sembari jalan. Salam kenal Mas Yes. Akbar. Salam kenal Mas Rizky. Salam kenal juga Mas. Jadi Mas Reki ini temannya Mas Parindra di Inalum, ini Akbar sama Epi. Jadi termotivasi sama Mas Parindra untuk ngambil PMP juga. Semoga makin banyak ya teman-teman kita dari Indonesia yang mengambil sertifikasi PMP. Sekarang udah berangkat ya Parindra, Mas Riki? Hari Senin Mas, Insya Allah. Hari Senin dia. Tadi farewell terakhir. Ya, dia anaknya memang rajin belajar sih. Iya. Nah, Kita itu ada sekitar 15-an orang Mas yang udah didaftarin dari HRD. Jadi sayang kalau nggak diambil Mas. hmm. Nah ini saya mau nanya, info Hmm. teman-teman Inalum mau diajak training kah? Maksudnya? Maksudnya teman-teman Inalum ini mau dikumpulin sama Mas Parindra atau ada yang mau ikut kelas Oh, training juga PMP enggak atau? Mas. Kita udah training yang apa namanya untuk mendapatkan eligible-nya tahun lalu Mas. Oke, sekarang Iya. biar untuk examnya. Examnya yang belum gitu. Nah, kan sayang nih udah dibayar HRD gitu kan. Berapa dolar? Ratusan, 500-an sekitar itu. Ya, Rata-rata sudah sekitar 10 orang sudah daftar untuk eligible. Nah, tinggal booking examnya, Mas. Nah, rata-rata sudah mau habis tuh karena kita tahun lalu Agustus 2022 itu trainingnya sekitar 5 hari kan untuk mendapatkan 35 video kan. mm-mm. Terus setelah itu disepakati kemudian kita udah booking apa sudah daftar lah untuk apa sih namanya yang satu tahun itu mas Oh itu ya eligible lah ya eligible ya, eligible. eligible-nya. Nah dalam waktu dalam kurun waktu 1 tahun itu kan kita harus exam kan dalam, apa, Mm-mm. maksimal 3 kali. Nah mereka belum booking. Parindra kemarin yang pertama kali untuk inisiatif kan karena studi beliau gitu. Berarti kalau saya simpulkan dudetnya mirip semua ya mereka. Rata-rata mas saya itu orang keempat apa kelima gitu. Ini bakal ada yang ujian nih Mas tanggal 1 September tanggal 2. Tapi ya itu persiapannya juga minim Mas kayak saya. Kalau saya kemarin masih mending 2 minggu gitu kan ada bahas soal ini ya modal nekat aja kan. Soalnya agak beban juga kita udah dibayar sama RD tapi malah nggak memanfaatkan kesempatan gitu sih. Tapi mereka nggak nanya-nanya, maksudnya nanya-nanya ini kami harus gimana ini dengan sisa waktu Kita kita belajar di mana kita persiapan. ada coach. Iya Mas, kita udah ada coach Mas Pak Adi Prastio kalau Mas tahu ya. Pak Adi Prestio ya. Tahu ya? Oke, Adi Prestio ya. Dari Jakarta langsung dia, beliau. Dari Jakarta, iya. Oke, sebenarnya coach itu siapa aja oke, tinggal balik ke kitanya sebenarnya kan. Oh ya. Kalau saya lihat ya, yang buktinya dia lulus kan dengan metodenya beliau. Tinggal kita aja sanggup nggak ngikutin eh, Iya. caranya beliau atau punya cara lain.
Oke, berarti udah intinya mereka sudah punya pegangan lah ya, sudah punya pegangan belajar ke siapa, metodenya seperti apa kan gitu, Mas Reki Betul, ya. Mas. Iya. Oke, oke. Baik, mungkin boleh Akbar sama Epi apa yang keluhannya pekan ini? Akbar dulu, monggo. Akbar. Ya, sorry Mas. Terus kemudian dimensional dan visual inspection ya itu nanti bisa kita lakukan juga di Meeting PJ. juga ya. Ya, Lagi meet. Oke, silakan mungkin Akbar mau sharing apa? oh enggak, lagi meeting sus. Oh, lagi meeting ya. Oke, dari Epi mungkin ada tambahan? Eh, saya sih baru semalam sih Mas daftar ke pmi.org itu. Oke, mantap. Nah, ini. Baru ngisi-ngisi data, cuman belum apa namanya, belum masukin tanggal untuk pengujian sih. Tadi cuma lihat-lihat, tadi sempat ada sekilas free course gitu kan. Ternyata free-nya kalau kita enroll satu paket, satu paketnya 16 juta. Waduh. Aduh, aduh. Iya. Cuman kayaknya ini sih prefer ke yang Mas bilang itu kayak daftar jadi member. Kalau member nanti tesnya lebih murah ya Mas ya. Iya, betul. Tadi member sih 109 109 ya. USD per tahun. Mm-mm. Kan lumayan sih 1,6 juta untuk setahun. Jadi worth it kayaknya. Betul, betul. Ya. Ini Romel mana ya? Mungkin coba tanyain dulu, Pi. Si Romel. Mas coba WA. Nah, jadi Akbar kayaknya nggak bisa banyak ikut ya karena sambil meeting. Agenda hari ini selain Sorry Mas, boleh Mas satu lagi Mas. Dari ya, coach Adi itu kemarin nyaranin kita untuk belajar pakai Rita Mas. ya, ini beberapa coach nyaranin pakai Rita, kayaknya efektif ya. Saya pribadi jujur belum pernah buka Ritanya. Jadi saya nggak tahu gimana menggunakan Rita itu sendiri, Mas Reki. Cuman dari beberapa mentor menyarankan menggunakan Rita. Berita itu apa sih, Mas? Sorry. Itu kayak buku, tapi isinya tentang teori. Sebentar, saya ada di share sama Pak Cahyo. Saya buka bentar ini. Sorry saya nggak concern jadi apa nggak maksud jadi pindah-pindah gitu. Hmm. Kadang dari sini kadang. Jadi si Rita ini itu ada filenya tuh 600 MB apa berapa itu. Bukunya kayak PM Book cuman lebih lebih apa ya, lebih mungkin lebih detail ya penjelasannya. Jujur belum saya buka walaupun udah dikirim. Saya punya yang 43 mega Mas, kalau ada nanti kalau bisa 43 saya share. mega. Boleh, boleh. Bisa saya share. Kita share ya, kita pelajari nanti bersama. Atau di share screen dulu aja kali ya kita lihat. Boleh. Atau Mas Riki mau share screen? Saya coba kasih ini ya. Coba buka punya saya bentar. Ada nggak ya? Oke, nah ini Rita Mulplay. Terakhir Kita Mulkahi. 10 ya. Kalau nggak salah ada yang 11, nggak tahu. Coba ini tahun berapa Mas yang 10 edition Mas? Yang tahun lalu dikasih ke kita Mas, cuma nggak tahu ya apa ada update yang 11 sih suka nggak tahu Mas. Oke. Ini berapa nih? 551 lebih kurang. Oh ya, kayaknya 551 ini halaman. yang terakhir nih 2021. Oke. Lebih kurang chapter 1 tricks. Chapter 2 saya juga belum buka semua ini Mas. Kita Hmm. udah ngeprint nih Mas satu buku. Coba yang halaman 101 Mas. Project Charter. 101. Ya, Oke, bentar ya. kita ke Project Charter. 101. 86 berarti kira-kira 102. Iya.
Oke. Ya. Wah, ini ngeri nih. Janganlah kalau menurut saya dibaca ini bingung ini. Eh, soalnya aja kali Mas ya. Kan ini di sana ada Ya, soalnya nih. eh, ada nggak soalnya, Mas? Eh, mana ya? Kalau setelah lulus nggak apa-apa lah dibaca. Ini kan biar Oh gitu makin ya. paham, ya kan? Tapi kalau ini nanti bingung. Ntar. Ini kayaknya ada soalnya lah. Soalnya boleh tuh kalau soalnya. Nah ini untuk integration ya. Oke, coba kita cek ya. Planning communication, new service development project, your stakeholder. Oke, coba kita bahas bareng-bareng lah. Yang soal 1, 2, 3, 4-nya ya. Sampai 5 lah, 5 soal kita 6 sampai 6 kita Ada berapa nih? bareng-bareng ya. Oh, Nah, banyak Mas soalnya. kita coba 6 aja dulu sama-sama. Ini 6 ya. di Akbar sama Epi juga sama kita semua. Ya, kelihatan ya Akbar, Epi. Kita interaktif aja ini. Silakan di chat box. Yang soal 1 apa jawabannya, Epi? Epi? Saya pindah ruangan sebentar, Mas. Oh ya ya. Oke, kita tunggu bentar ya. Ini ada kunci kunci jawabannya kah, Mas? Ada Mas Ada. di bawah Mas, ada semua. Oke, nanti kita cek terakhir, kita jawab dulu masing-masing. Nomor 1 sampai 6 aja. Setelah ini kita coba IT exam, sorry, exam topik ya, exam topik. Oke, Pi, gimana Pi? Kita mulai? Oke, Mas, siap, Mas. Oke ya, kita mulai ya. Silakan nomor 1 kita baca jawabannya, tulis di chat box. Akbar A, yang lain silakan. 1 dulu ya. Oh, saya kira ini, Pak. Oh, baca satu langsung jawab. Baik-baik. Ini aja kita tulis di chat box apa jawaban. Nanti ini saya yang rangkum ya di note. Akbar, Happy, Sriki ya. Nomor 1. Silakan nomor 1 ya masing-masing. Nanti saya tulis. Oke. Hmm, Oke, Akbar sudah. Oke, clear. Kita lanjut soal nomor 2. Oke. Oke, Pak Riki sudah, Mas Riki udah, yang lain monggo.
Oke, Akbar sudah. Ya, C. Lanjut. Oke, udah semua ya. Oke, CB. Oke. Oke, lanjut. Nomor 4, 456 ya. 4. Ini dijawab dulu atau gimana ya? Lihat aja dulu, nanti kita bahas. Kita cek. Oh, mau lihat 3 dong. Aku belum lihat. Oke. Bar, oke. Lanjut, nomor 4. Oke. Ah, mana? A, B ya. Akbar A. B, A. Hmm. Oke, nomor 5. Silakan.
Oke, 6 silakan. Oke, mungkin kita ke ininya, Mas Riki, ke apa? Kunci jawabannya. Satu C ya. Oke, satu. Oh, salah semua kita. Kita A semua nih. Saya A semua. C, punya Project integrator Based Integrator. and Communicator. Berarti C jawabannya. Oke. Yang nomor 2. Oh, B ya. Kita C semua juga ini. B. Bentar Mas, ini memang benar jawabannya kayaknya ini kan? Ya, saya ingat project manager integrator itu. Nomor 3 juga salah nih. Atau mau cek dulu ini? Bentar ya. Iya, C, answer C, the Project Management Integrator. Bentar ya. integrator. Oh iya. Integration ya. C ya. Iya. Kalau lihat kata-katanya optimize ya. Iya kan, mengoptimiskan hubungan lagi kan? Kalau dari ininya ya, dari soalnya. Oke, Kita baca jawabannya Mas ya. ya. Project Management. Kita punya role of integrator ya. Oke. Oke, saya tulis dulu jawabannya. 3 D. Nah, 3 yang benar, Akbar yang benar. C, B, Ya. Sorry, Epi D benar tadi nomor 3, sisanya salah semua. Masuk saya juga ya. 4 B. Yang B benar Mas Reki. Tok 6 D. Nggak ada yang benar. Sorry, 5 nggak ada yang benar. Kita B semua. Nomor 6 B. Nggak ada yang benar juga ini. Kita D semua. Wah, ngeri aja. Ngeri Saya salah semua Mas. Iya. Nggak sampean benar 1. Akbar C, nggak ada yang benar. Saya juga nggak ada yang benar. Epi benar 1. CB, CBD. Coba dibahas deh Mas. Ini gimana sih? Ya, Gimana Mas? Mau kita lanjut atau gimana? kita coba lihat nomor 1 dulu. Oke, ke atas lagi ya pertanyaannya. Terus lagi. Saya udah Atau Kalau ini Mas, aku lihat sih ini dibanding sama exam apa ya? Satu lagi yang bisa kita pakai itu IT exam ya. IT exam. Ini bahasa Inggrisnya lebih ini juga sih, lebih apa namanya? Tricky juga soalnya. Free exam ya. Iya ya. Terima kasih. Ya, saya nggak tahu ini, Kak. Maksudnya apakah memang tetap mau pakai ini, cuman saya agak ragu ya kalau melihat dari kita semua ini nggak ada yang benar. Kita udah belajar. Takutnya switch mind. Baru 6 aja langsung salah semua ya. Iya.
Yang benar cuman Akbar satu soal, Mas Reki, Epi satu soal, sama Mas Reki satu soal. Sisanya nggak ada yang benar nih. Khawatirnya kalau menggunakan ini berubah lagi cara berpikir kita kan. Soalnya signifikan loh bedanya. Kita sepakat jawaban hampir mirip-mirip, tapi yang dimunculin di Rita ini beda semua. Oke, ya kita ke IT exam apa? Exam topik aja ya langsung. Oke, Mas. Oke. Tapi Mas Egi tolong di-share dong, boleh lah. Boleh, boleh. Dilihat aja tapi. Oke, oke. Oke, saya stop share ya, Mas ya. Ya, siap. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya sekarang. Agenda selanjutnya ini adalah latihan soal di IT exam. Ingat waktu udah jam 9, kira-kira 15 soal aja. 15 soal di IT exam. Silakan buka IT examnya. Kalau Mas Reki berarti dari awal, karena sebelumnya belum pernah buka. Untuk Epi dan Akbar silakan lanjutin soal yang terakhir. Nah, ketika sudah selesai, nanti silakan 2 atau 3 pertanyaan yang sulit kita bahas bareng ya. Kita bedah bareng. 2 Maaf, atau Mas. Exam topik atau IT exam, Mas? Astagfirullah. Exam topik. Ini lidah sering keliru nih, nggak fokus. Siap, Mas. Exam topik, sorry. Exam topik, silakan lanjutin. Coba yang Mas Reki dulu. Saya coba buka ya. Exam topiknya. Saya jawab langsung atau gimana, Mas ya? Oke, sebentar. Kita Siap. bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Oke. Oke. Akbar sama Epi sudah buka di layarnya soal yang kalian. Yang ini ya, yang Mas Reki ya, betul ya? Mas masih nyari ke page-nya, Mas. Maka ya betul-betul. Kita tunggu dulu nggak apa-apa. Yang Mas Reki betul ya ini ya, Mas Reki? Iya, iya, Mas. Project Manager Lead Software Development. Oke. Jadi silakan 15 soal. Ini itu ada jawabannya, Mas. Saya jelasin dulu ke Mas Reki. Ini ada jawabannya kalau reverse solution, tapi nggak usah diklik. Dikliknya Oke. nanti. Jadi silakan ditulis di kertas selembar jawaban 1A, misal 2B, 3C. Nanti Oke. silakan koreksi sendiri apa yang ada di sini. Nanti muncul warna hijau di lingkarin gitu, itu jawaban yang benar. Nah, silakan nanti koreksi kira-kira dari 15 itu berapa soal. Berapa soal yang benar. Waktunya, Mas? Nah, waktunya dari saya, makanya nanti tunggu yang lain. Kalau udah siap, nanti saya hitung ya di itu. Oh, ngerjainnya bareng-bareng tapi soalnya beda ya. Iya, betul. Ngerjain bareng-bareng, tapi setiap orang punya soal beda-beda. Berapa menit biasanya, Mas? Kalau 15 soal, kita kali 70, 1550 bagi 60, sekitar 17 menit. Oke, 17 menit ya. Kita rencanakan 17 menit. Nanti saya jadi stopwatch-nya. Nunggu Epi dan Akbar dulu untuk buka bagian mereka. Kalau sudah silakan info ya, Epi dan Akbar. Captchanya banyak itu biasanya. Jadi karena ini gratis tuh nanti setiap halaman tuh ada captchanya, Mas Reki. Ini yang buat agak lama. Karena kita cari yang gratisan, oke lah. Oke, Mas. Hmm.
Dibuka aja double tap, diganti aja page-nya belakangnya. Oh bisa ya? Bisa. Oke, hacker ini Akbar nih. Itu kan ada dingin. Udah masuk Mas ya share screen-nya ya. Oke, sudah. Ini di page 12 Mhm. untuk yang question nomor 14 114 ini. Oke. Mungkin Mas Reki bisa bantu baca Mas Reki nomor soal 114 dan jawabannya menurut Mas Reki. There is frequent conflict between two project team members working on a project. This has caused a negative impact on the project. How should the project manager handle this situation? Frequent conflict between team members working on project. Negative impact. Berarti mengatasi konflik ya. Hmm. Kalau ini escalate, warning, bukan. Bukan. Mhm. Relocate the two project members into different project teams, bisa jadi. Escalate the issue, bukan. Yang C bukan. Help cultivate self awareness between the two members through D deh kayaknya. D ya. Oke, Akbar apa Bar? 114. Sama Mas Hendra, saya D. D ya. Kalau saya B ini ya. Karena dia ini udah sering konflik ini. Dari frequent konflik. Makanya kayaknya harus dipisahin. Coba jawabannya apa? Oh, frequent ya. Bisa jadi. Kalau tadi saya sama Mas fokusnya ke frequent. Nah, Saya jawabnya itu yang A malah. Tapi ternyata jawabannya itu yang delta. iya. Delta. Betul ya berarti ya. Saya salah ya. B. Berarti yang benar adalah have cultivate self awareness between two member through ya memang antara B dan D. Berarti tetap jawaban yang paling aman ya. Bukan yang B ini kan udah memisahkan Udah tim. kelas. Ya, Kalau boleh diskusi Mas ya. Boleh boleh. juga sih. Saya sempat ini juga tadi ya, kayak frequent tuh dari Mas Yanda bilang. Mm. Ini berarti subjektif dong jawabannya gitu. Gimana? Kalau saya pribadi selalu menangkapnya gini, Mas. Eh, biasanya kan, nah ini ada dibahas rata-rata D ya, rata-rata D. Maka di awal kan di mindset saya ini frekuen, maka kita harus tegas, yaitu memisahkan. Tapi ternyata versi yang ini ya, kita nggak bisa katakan ini benar-benar final version atau yang paling benar. Tapi mindsetnya adalah di PMP untuk soal ini ataupun soal-soal setipe ini selalu cari yang jawaban-jawaban aman ya, jawaban-jawaban aman atau yang lebih manusiawi. Kalau kalau A itu kan jawaban yang terlalu tegas, B itu jawaban yang terlalu tegas. Di close dulu, coba Bi, di close dulu ini yang tadi aja Bi. Nah, kalau jawaban yang B ini kan terlalu tegas, yang D ini jawaban-jawaban aman. Artinya selalu mindsetkan bahwa ketika ketemu soal ini ya pilih yang jawaban-jawaban aman. Saya nyimpulkannya seperti itu, Mas. Karena Mas logis juga sih sebenarnya relocate the two project team members, beda kerjaan gitu kan, beda project gitu. Karena mungkin kalimat terakhirnya this has caused a negative impact. Nah, bisa jadi yang B juga jawab. Bisa jadi betul. Eh, itu tadi yang penting kita tahu reasonnya ya, reason Oke. kenapa kita ke B atau kita ke D. Kalau ke B itu tadi frekuen terus sudah has cause, artinya kan sudah berakibat nih kan, has cause nih kan sudah terjadi kan, kalau dari grammarnya has cause Iya. negative impact, telah terjadi negative impact. Yang jawaban tegasnya adalah B, jawaban yang amannya adalah D. Di sini kita simpulkan tetap choose atau pilih yang jawaban aman.
Kira-kira begitu kita menyimpulkan untuk soal seperti ini ya. Oke. Silakan Epi yang lain. Oke Mas, soal berikutnya ada di next page. Ini saya salah di soal nomor 121 dan 122. Baik. Nah, 121 minta tolong Akbar. Silakan baca dan jawabannya Akbar. A project manager is managing a project that is halfway through its execution phase, and the quality standard of the deliverables were formally accepted. However, a government agency has recently introduced new standards that may significantly impact the project. The deliverables must be changed to align with the new quality standard. What should the project manager do? D. D. Kalau Mas Reki, Training nggak mungkin. B bisa juga Mas, set up structure independent process to determine if project. Kan intinya ini project udah hampir mau selesai, halfway through. Standarnya udah nyampe nih udah. Tapi pemerintah menetapkan standar baru, evaluate. oke. Kalau In- saya D ya, setuju dengan eh, Akbar. Ini polanya pola Cheng. Jadi kalau Cheng manajemen itu selalu ke Cheng request. Ini jawabannya apa, Pi? Ini saya juga jawabnya D, evaluate the impact of the new regulation. Tapi dia ngasih jawaban B B ya. dan most vote-nya di D. Jadi, Mas, jadi yang ini coba kalau saya kayaknya tetap D ya, Mas Riki. Mas Riki tadi apa? B ya. ya saya bisa jadi B, cuman belum jawab tadi Mas. Oke. Ya ini kira-kira gimana nih Mas? Tetap Ya, D, coba jadi kita coba coba kita. cek ya discussion-nya. Jadi kita bahas coba soalnya project manager kalau menurutku kalau misalkan B ini mungkin dia ngecek dulu kali ya supaya nggak terlalu muluk-muluk langsung investigate. Jadi cek internal dulu. Coba Ini Epi, mati ya Epi ya ininya. Epi mati nih. Ya, kalau tadi kita lihat secara umumnya mindsetnya yang jawab most itu kan pola pikirnya udah ke manajemen change semua kan. Makanya yang ketika ada perubahan selalu change request. Kalau change request belum dilakukan, berarti apa yang dilakukan adalah impact analysis dulu sebenarnya. Impact analysis apakah Iya. berdampak ke ya Akbar udah lihat kan di integration dijelasin sama Mm, tadi mengenai change management. Kalau ada iya. change kita impact analysis dulu. Pertama kita cek needs atau tidak perubahan tersebut. Setelah needs baru kita cek analisanya kemana, ke schedule, ke cost atau ke scope atau ke risk. Setelah kita analisa impact-nya, lanjut ke rekomendasi strukturnya baru. Dari rekomendasi tersebut itulah change request ya. Change request kita bahwa ini change-nya harus terjadi dan rekomendasi kami seperti ini. Itu yang kita kasih ke CCB yang akan memutuskan. Nah, cuman soalnya tadi hilang, kita tunggu dulu dari Epi. Baterainya habis. Oh, baterainya. Ya, jadi kira-kira gitu. Makanya most wanted-nya adalah D. Kalau saya pribadi keep mindset ya, artinya keep mindset itu mindsetnya teorinya seperti tadi ya, walaupun jawabannya B ya suka tidak suka, baik lagi PMP nggak harus benar semua gitu kan.
targetnya adalah 70%, dan biasanya hal-hal yang di luar soal itu ya nggak banyak ya. Artinya nggak banyak itu selama kita paham fundamentalnya, soal-soal yang tergelincir kayak tadi itu pasti terjadi lah intinya gitu. Yang penting reasonnya kenapa, dan kita lihat dari hasil orang-orang menjawab tadi, most votednya adalah D. Artinya semuanya paham bahwa fundamentalnya ini balik ke change management, semuanya balik ke change management. Kira-kira begitu. Kita Jadi lanjut. pada salah semua. Ya, kita lanjut ke Mas Reki dulu, boleh share 3 soal Mas dari yang dikerjain tadi. Nomor 1 udah salah, Mas. Satu. Oh, Iya. Oh, head solution dulu ya. ya, boleh Akbar bantu Bar, nomor 1 Bar. Udah kebuka tadi. Iya. Reasonnya aja Bar, kita cari Bar, sama-sama Bar. Kenapa A tadi ya? A project manager leads a software development project in a hybrid environment. During project planning, the project manager identified a race where a technical resource for a critical path item may not be available when needed. 1 week before the resource is needed, the technical engineer had a personal emergency and had to take a leave. What should project manager do next? Kalau untuk di sini A bisa jadi ini, tapi untuk kalau B saya rasa last option sih. Terus untuk C nggak mengarah ke sana. Untuk D ini bukan listen learn sih sebenarnya. Udah di register kan udah di ini ya. Udah di-identified. Kalau saya ya memang A sih untuk ini. Oke, kita karena di sini kan dia udah bilang ya, the project manager identified a risk well. Jadi emang sudah ada dalam list register. Jadi tinggal lihat aja. Baik, Mas Reki boleh jawabannya apa dan reasonnya apa tadi, Mas Reki? Kalau versi Mas Reki tadi? Jawabannya B, Mas. Oke, kenapa B? Apa ya tadi agak susah ya memahamin soalnya tadi ya. Harus pelan-pelan gitu. Dari awal udah kena mental kayaknya ini. Oke. Hybrid, kenanya di hybrid, Mas. Saya. In Gimana? hybrid environment. Jadi makanya B, revise project management plan. Nah, move kan hybrid kan bisa apa? Di perpaduan antara incremental ya. Iya kan ya? Prediktif. Agile sama prediktif ya. Ya. Ya makanya di hybrid itu keywordnya move the task to a time when the technical resource will be available gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Oke, baik. Saya bahas. Jadi pertama ini hybrid. Hybrid berarti ada
semi agile, ada sebagian agile, ada sebagiannya waterfall. During project planning, the project manager identify a risk where the technical resource for critical path item may not be available when need. Nah, keywordnya di sini jangan lihat masalah resource-nya, jangan lihat masalah critical path-nya, tapi apa? Identify risk. Ini ngomong masalah risk, gitu. Nah, ini during project planning ya. During project planning artinya kita belum melakukan approval untuk risk register. Risk register. Nah, during project planning, kita masih di fase planning, project management plan itu belum di-approve, makanya B itu nggak bisa jawaban juga, selain terlalu luas, ya, selain terlalu luas, project management plan, itu terlalu luas, ada risk, ada schedule, ada tim, ada communication, ada stakeholder, itu terlalu luas. Sedangkan yang A ini spesifik, membahas apa? Membahas risk, yang di A. Yang kedua, fase kita fase planning. Fase planning itu masih proses belum approve, apa yang mau direvisi gitu kan, yang benar update ataupun review ataupun kalau revisi artinya sudah ada approval sebelumnya dan kita mau ganti. Nah, ini kan definisi revisi. Maka yang B itu tidak tepat itu tadi ya. Selain project management terlalu luas, kemudian kata-kata revisi itu counter dengan definisi planning. Definisi di saat planning kita belum ada revisi, tapi masih update, masih prepare, nah gitu. Nah, oke, saya lanjut. 1 week before resource is needed, a technical and design. Ini cuma penjelasan aja, penjelasan mengenai case. Case-nya apa? Mengenai risk. Risk tadi tetap ke risk. Jadi risk itu menceritakan bahwa technical engineer ini punya emergency leave sehingga tidak ada who will in charge gitu ya, who will in charge pengganti si technical engineer ini. Maka memang tepatnya adalah ke A ya, ke A, consult risk register plan for appropriate planning, risk response and implement. Nah, ini agak kontradiktifnya gini. Ini agak kontradiktif juga sebenarnya. During project planning, tapi tiba-tiba si technical engineer-nya emergency gitu. Artinya memang eksekusinya belum ada dan risk register pun entah sudah dibuat mengenai case ini atau belum itu masih tanda tanya ya, masih tanda tanya. Tapi kalau yang B tadi itu ya, ini terlalu luas. Kalau yang C ini nggak ngomong masalah business requirement, kita nggak ngomong masalah business requirement. Nomor D pun update lesson learn. Apa yang mau di-update lesson learn? Kita baru mau mulai nih proyeknya. Biasanya kan lesson learn itu di mana? Di direct and manage. Di fase coba cek ada di knowledge gain itu di eksekusi atau di kontrol monitor kalau saya nggak salah, bukan di fase planning. Jadi lesson learn itu belum kesentuh di sana. Nah, maka pakai eliminasi jawabannya adalah A. Kira-kira begitu, Mas Riki. Tambah paham atau tambah bingung jadinya, Mas? Tambah bingung. During project Epi planning udah ya. masuk nih. Oh, Intinya during project planning ya. Kan Intinya ya itu yang pertama. during Yang project kedua, planning. keywordnya risk ya, identify a risk. Dia ini ngomong risk. Udah Hmm, spesifik ngomongin risk, Mas. terus. Gitu. Oke. Mas Yanda, aku sedikit lupa untuk kita bikin risk register bukan di fase planning kan deh? Di planning, Risk register di planning ya? planning. Menurutmu di mana, Bar? Ya, aku agak lupa antara di planning Nah, atau di PC. di PC, di project charter, di initiation. Mm-mm. Oh, di Di initiation hanya initiation dua. ya. Initiation hanya dua, yaitu project charter dan Oh, ya di register. initiation. Ya, di initiation hanya dua, yaitu project charter dan stakeholder register. Register. Ya, semua planning, schedule, cost, scope, risk, procurement, team, communication, bahkan stakeholder engagement plan itu di planning. Yang di initiation itu hanya registernya aja, stakeholder register. Oke.
Oke ya, clear ya. Ya, bisa pakai eliminasi juga seperti tadi penjelasan yang saya jelasin. Baik, silakan Mas Riki. Selanjutnya 2 soal lagi. Nomor 3 ya, Mas. Nomor 3, oke Ini boleh. saya udah reveal semua tadi nih, ntar ya saya agak Nah, atau dimatiin pelan-pelan. screen-nya dulu boleh kalau mau. Bentar, nggak Matiin apa-apa. screen-nya dulu Udah, boleh. udah nih. Ya. Epi bantu Epi nomor 3 Epi. A team is delivering features to customer. Sebentar ini kok ini ya nge-freeze. A team is delivering Sebentar. feature to Saya customer at gini aja. Saya stop share dulu ya, ntar ya. oh ya. Sebentar ya. Nomor 3, Mas. Oke. Silakan. A team is delivering features to customer at every iteration. After completing each iteration, the customer is invited for a review. However, the customer is frequently not available, and the review is often delayed, which result in increased rework for the team. What should the project manager do? B. Plan ahead and define the best way to review the deliverable with the customer. Hmm, Kenapa nggak C ya? Request the customer atau D ask the customer review. Oke. Ini sih, kalau saya Gimana? lebih ke prefer untuk apa namanya kita plan ke depan sama define yang paling kan dia udah mengalami banyak iterasi untuk apa namanya review dari customer ini seperti apa. Tapi di sini dia nggak ngejelasin kalau dia udah bikin apa namanya semacam communication plan atau apalah untuk encourage eh apa namanya review the deliverable-nya ke sama customer. Jadi aku poin yang aku pilih yang plan ahead ini sama define the best way. Plan ahead and define the best way. Bar, menurutmu apa Bar? Aku A. Nah, kalau Mas Ya. Riki tadi apa? D, Mas, saya, Mas. D. Ask the customer to review the delivery in each iteration. Ini beda-beda semua jawabannya, Mas ya. Ya, ini oke. Kita balik ke konsep dulu ya. Kita balik ke konsep. Ini kita bahas a team is delivering feature to a customer at every iteration. Jadi tim sedang mendeliver fitur ke customer di setiap iteration. Oke, after complete each iteration. Nah, jadi setelah selesai satu sprint, ini di Scrum. Nah, ini konsep Scrum. Jika selesai satu iteration, the customer invited for a review. Ini kemana? Ke sprint review ya. Kalau di Scrum itu setelah sprint, maka lanjut ke fase selanjutnya itu sprint review. Sprint review itu apa? Mendemonstrasikan produk yang telah kita buat dengan customer. Nah, di saat sprint review, customer ini seringkali tidak ada. Dan the review dan sprint review ini terkadang delay. Karena memang harus nunggu si customer. Sebab dia yang meng-approve atau meng-reject hasil dari development kita di iterasi tersebut. Nah, which the result the increase reward for the team. Which the result in increase reward for the team. Kenapa reward? Ini yang agak aneh. Harusnya delay ya. Delay. Oke lah, kita anggap ini reward karena mungkin customernya nggak ada. Kita rework lagi. Entah apa yang di rework. Apakah rework yang iterasi sebelumnya? Ini iterasi sebelumnya di rework lagi. Definisinya gitu. What should the project manager do? Nah, kalau konsep yang benar adalah ya kita tanyain kan ke customer, ini bisa nggak tanggal sekian kita sprint review? Kan gitu kan konsepnya.
kita untuk memastikan kehadiran si siapa si customer. Karena sebenarnya kan sudah ada schedule iteration itu biasanya 1 sampai 4 pekan dia mendeliver produk, di pekan berikutnya dia mengundang customer untuk review. Artinya sudah schedule-nya itu sudah ada. Nah, karena siapa customer ini frequently tidak ada, artinya kita selalu reconfirm again, kita selalu reconfirm lagi ke customer bahwa ini loh besok atau pekan depan kami mau sprint review dengan kalian customer, tolong hadir ya. Artinya kan merimain kembali. Coba yang A, include the customer in daily project activity to gain the requirement guidance. Ini enggak ya. Customer itu hanya dilibatkan oleh product owner dengan bukan diinkludkan dalam daily project activity, atau ini bisa dikatakan daily scrum kalau yang A. Daily scrum kan customer nggak wajib, bahkan nggak boleh. Yang cukup ada hanya project team dan scrum master, atau development team dan scrum master. Maka yang A kita coret. Yang B, plan ahead and define the best way to review the deliverable with customer. Oke, bisa. Jadi tadi kalau yang propernya adalah kita mengadakan meeting bersama, bukan meeting ya, mengkonfirmasi ulang kapan sprint review ini dilakukan dengan customer. Oke, B bisa. C, request customer to clarify all requirement at the start of each iteration. Ini benar, tapi tidak nyambung dengan jawaban. Nggak nyambung dengan pertanyaan. Memang customer itu suruh clarify, itulah dilakukan di sprint planning meeting. Bahwa di sprint planning meeting itu kita mau define ini loh yang kamu minta ya. Nah, ini benar, tapi nggak ada relate dengan pertanyaan. Makanya kita coret yang C. Yang D, ask the customer to review deliverable in each iteration based on their availability. D ini bisa juga berarti. Ask the customer to review deliverable in each iteration based on their availability. Antara B dan D ya. Antara B dan D. Yang A dan C tadi ya jelas ya. Kenapa bukan A dan C? Tinggal A dan B ya, kalau lihat dari kuncinya tadi itu B. Gimana Mas Reki? Akbar, Reki? Kalau saya justifikasi ke B itu Mas apa namanya? Best way to review sih Mas. Karena kan sudah berulang kali untuk di-invite tapi nggak hadir gitu ya. Ya Hmm. mungkin tim ini ya kita merencanakan kayak Mas Epi tadi bilang ya merencanakan ke depan gimana nih best way untuk cara mereview dari si customer nih gitu. Hmm. Gitu sih. Ya udah, sepakat sih jawabannya. Ada ya. Oke, boleh satu soal lagi, Satu soal lagi nomor Akbar. nomor 4 ya. Akbar, tolong. Akbar, silakan. Nomor 4. A project manager is a part of team that is launching a series of features to comply with a new regulation. The team has only 6 weeks to release the features to the legacy application. During the stand-up meeting, a software engineer indicated that the development of an important feature is on hold until the assignment designer completes a specific task. This delay is a serious roadblock to meeting the release date. What should the project manager do? C. Oke, Mas Reki, silakan. Oh, Mas Reki, jadi ini tanya dari Mas Reki ya, sorry. Iya. Iya, Pi. Saya pilih D, pemain desainer to share the current status sama develop solution untuk complete tasknya. Nah, Mas Reki apa tadi jawabannya? C juga sih Mas. Salah tapi. D salah berarti. Oke, C salah. C salah. D salah. Mas Reki tadi C. Iya. Oke, baik. Coba saya pahami dulu ya. A Iya. project manager is part of team that is launching a series of feature to comply with new regulation. Jadi project team bagian project manager is part of team is launching series of feature to comply with new regulation. Oke, ada regulasi baru ya. Ini problemnya kan.
to comply with new regulation. The team has only 6 weeks to release the feature to the legacy application. During stand up meeting atau daily stand up atau daily scrum. Jadi nama lain stand up meeting ini daily scrum atau daily stand up meeting itu sama. During daily scrum, a software engineer indicate that development of important feature is on hold until the assigned designer complete a specific task. Artinya ada specific task yang lagi dikerjain ya. Lagi dikerjain sehingga menyebabkan fitur yang meet ke new regulation itu belum bisa dikerjakan gitu ya. Sepakat ya maksud soalnya? Ya nggak? This delay is serious roadblock to meeting the release date. What should project manager do? Meet the designer. Ada Hah? Gimana? Kalau C salah A kayaknya. Oke, meet with designer team manager to inform team the current status and request the additional. Oke, A, jangan. Ini jarang ya opsi A ini ya, minta additional engine designer di mana? Di proyek-proyek agile seperti ini. Yang A, yang B, ask the software engineer to move forward without completing the important. Oh, B ini yang namanya important fitur itu harus lebih utama ya. C, contact the designer team manager and ask to reconsider the priority list based on the. Oke, bisa C ini. D, meet with the designer to share the current status and develop solution. Ya, D. Kalau C bukan D berarti ya. Ini apa kita jawaban? buka. Kita buka ya. Ya, Ya, D. 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 Ya antara D dan C memang ya. Tapi karena C udah dibilang bukan, maka saya lompat ke D. Kita coba review nih. Kenapa C bukan? C ini contact the design team manager and ask to reconsider priority list. Oke, betul nih. Contact the design team manager and ask to reconsider priority list based on the latest situation. Jadi yang dilakukan sama desainer tadi, spesifik task itu di stop dulu. Kita balik ke comply nih, new regulation. Itu maksud dari C kan. Reconsider priority list based on the latest situation. Kalian they meet the designer to set the current status and develop a solution to complete the task. Artinya ada proses negosiasi nih. Negosiasi kalau yang di D. Nah, larinya kenapa bukan C? Ini asumsi lagi balik ya. Ini asumsi memang belum tentu bisa benar. Asumsinya apa? Bahwa the new regulation ini bukan priority work. Ini yang dijadikan asumsi kalau jawabannya D. Oke, saya ulang ya. Kalau jawabannya D, diasumsikan bahwa new regulation ini bukan priority fitur gitu. Bukan priority fitur. Maka jawabannya bukan C, tapi D. Artinya new regulation ini bukan priority fitur dan harus ada solusi untuk mengkomplitkan tasnya. Ya, kira-kira begitu. Semoga puas dengan jawaban. Kalau saya ada ide Mas, ide Benar. opini. Kalau C itu saya nggak sempat waktu itu pengen jawab C, tapi saya nyingkirin C karena satu kalimat contact the design team manager. Karena saya nganggapnya di sini adalah desainer ini adalah dia udah assign kan, the assign designer complete a specific task. Jadi saya mikirnya project manager nggak usah lari lagi ke design manager, tapi langsung lari ke desainernya langsung. Aku mikir itu. Ya, betul. Nah, kalau aku mikirnya malah karena kelasnya project manager ini nggak terlalu ke bawah banget. Makanya C gitu. Iya, tim manager untuk assign timnya maksudnya, untuk ngolah Tapi timnya. first sentence-nya kan a project manager is part of a team. Ya, yang Epi bilang tadi itu betul ya. Artinya tetap decision itu jangan balikin ke tim, bukan ke tim, tapi bukan ke manajer, tapi langsung ke pelakunya tadi gitu kan. Oke. Ya, oke lah. Semoga semuanya puas dengan persepsi masing-masing tadi kan.
Suka tidak suka jawabannya D. Beginilah namanya PMP. Yang kita lakukan apa ya, rajin-rajin latihan soal biar muncul pola-pola eliminasinya gitu. Yang pasti A dan B clear ya. Kenapa bukan? A dan B kenapa bukan? Kita ambigu di C dan D. Baik. Nah, mungkin Akbar mepet waktu satu soal aja lah, Bar. Bentar. Gimana ya? Aduh, saya ditelepon. GoFood itu. Ya, oke, kasih. Ya, oke. Yuk. Haha, GoFood. Ya, satu soal lagi. Kan. Terakhir. Ingat waktu udah jam 10 ya. Oke, gimana nih cara nge-share-nya? Share screen. Oke, kelihatan? Oke, lanjut. Mungkin Evi bisa bantu, Evi. Soal 102. Halfway through a project sponsor is replaced by another peer who was not previously engaged in the project. The new project sponsor has rejected most of the project artifacts, and the team did not get the latest increment approved on the current situation. Stakeholders are not feeling confident about the project outcome. What should the project manager have done to prevent this situation? Uh, Perform stakeholder analysis when the sponsor join the project. A ya. Apa? Ya, ini ngomong si project sponsornya ini ya. Sorry, stakeholder maksud saya. Kalau Mas Reki apa, Mas? Sama A, Mas. B nggak mungkin ke governance, escalate isu juga nggak mungkin. Ya. Apalagi yang nomor D itu kan kayak ke agile ya. Iya, ini sebenarnya agile ya, kata kunci. Agile ya. Ya, ada current iteration. Jadi iteration ini relate dengan sprint. Sprint itu ada di agile. Oh iya. Bisa yang D, maksudnya relate dengan agile, tapi kalau D conduct a product iteration review. Berarti conduct sprint review ya. Iteration kita ganti katanya dengan sprint, jadi conduct product sprint review with the new project sponsor. Nah, dia aja menolak kan. Ya, D bukan A ya. Jangan-jangan jawabannya bukan A, Bar. Apa jawabannya, Bar? Enggak. Jawabannya A kok. A. Oke, awakmu tadi jawaban apa, Bar? D. B ya. D. Oh, Delta. D. Oh, Delta. Kalau tadi nggak konsen kayaknya ngeliat untuk prevent di sini. Ya, ya. Oke, kalau yang D coba saya ini ya, conduct a product sprint review. Nah, ini kan dia mengconduct sprint review dengan new sponsor. Sedangkan di soal dikatakan bahwa di sprint review pun dia menolak gitu kan. Udah dilakuin itu. Udah dilakuin. Oke. Oke, Hmm. clear ya. Apa mau Ya. satu soal lagi? Cukup lah ya kira-kira. Kita udah jam Oh. 1,5 jam. Pekan depan nanti materinya mohon diselesaikan buat yang lain. Terus mulai daftar di PMP. Sebentar saya share dulu. Coba di ini dulu. Yang belum si Akbar ya. Apa? Yang pmi.org belum
login ya. Iya, belum. Nah, nanti kalau ada waktu luang silakan Akbar login. Nanti Epi silakan ditulis Pi job desk-nya biasanya atau yang jadi pemberatnya di job desk-nya Pi. Oke, nanti kita diskusi terpisah aja di grup kalau ada kendala ya. Apa atau bingung ataupun apa bisa tanya di grup. Login ini langsung bayar atau enggak ya? Nggak harus bayar di login. Nanti bayarnya ketika sudah mau nentuin kapan ujian. Oke, oke. Jika udah mau nentuin kapan ujian baru bayar. Jadi sebelum itu nggak apa-apa. Maksudnya belum bayar dulu, eligible dulu. Setelah eligible baru bayar gitu. Oh, Karena member ini hanya 1 year ya? 1 year betul. Mm-mm. Oke, clear ya semuanya. Oke, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Mas. Ya, semoga Mas Riki, insya Allah sukses Mas ya. Amin, amin. Ya, memang begitulah PMP. Belum tentu kita semua sepakat. Cuman harapannya ada reason dari semua jawaban dan tetap tidak lari dari fundamental yang kita pelajari bersama ya. Ya, kalau kiblat saya Amir Ali dan teman-teman di sini kayaknya juga Amir Ali. Jadi itu aja lah yang kita ikutin dan buktinya dia banyak ngelulusin orang lah gitu aja lah. Kalau kita ikut-ikut yang lain terpusing lagi. Baik, terima kasih buat waktunya semua. Semoga sukses dan lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Mas ya. Ya, ini. Siap.